siswa pustaka. Tujuannya adalah tentunya karena ini peningkatan kapasitas, artinya peningkatan produktivitas bagi para pustakawan dan juga para tenaga pengelola perpustakaan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa ini terus kita lakukan? Karena dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat. Jadi dengan meningkatnya kompetensi para pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan, harapan kami tentunya kualitas layanan juga akan meningkat. Untuk upaya penangkapan agar bisa menjadi studi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan pada saat di sambutan, yang pertama artinya para pustakawan ini dia harus memiliki pengetahuan yang selalu diupdate, yang selalu update pengetahuan, sehingga perpustakaan sebagai pusat informasi tadi betul-betul bisa kita realisasikan. Nah, untuk menjadi influencer tentunya syaratnya ya kita harus memiliki pengetahuan yang lebih, ya harus sebagai contoh kepada masyarakat di lingkungan. Dengan pengetahuan yang kita miliki tadi, tentunya akan mempengaruhi. Ternyata orang-orang di dinas perpustakaan ini semuanya cerdas-cerdas, informatif, ya, kreatif dan selalu inovatif. Karena kita banyak membaca buku yang sifatnya pengetahuan, sehingga kita selalu memberikan inspirasi bagi masyarakat yang ada di sekitar. Ini Pak Pul, ini kita ingin menggerakkan potensi SDM pustakawan. Jadi saya salah satu dari konsep di kampus ini menggunakan penelitian bidang ilmu perpustakaan. Jadi kita ini menghilangkan ya, pandangan orang bahwa perpustakaan itu perpustakaan kerja dari usaha buku. Dan kita juga ternyata memang perlu untuk mengembangkan logika kita berpikir bagaimana kita memberikan konsep dan penelitian yang bisa disebarkan kepada masyarakat semua, sehingga para pustakawan juga harus bisa menulis buku dalam hal ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena seorang pustakawan juga ada di dalam profesinya, salah satunya adalah penelitian pengembangan profesi. Itu juga kita nanti ketika sudah menulis juga nanti dapat kegiatan ini salah satu gerakan yang saya ini salah satu gerakan selama ini kita tentang edisi, dan ini kita coba para pustakawannya dibangun logika berpikirnya dalam rangka pengembangan pengetahuan Indonesia menghasilkan sebuah karya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memohon berkah, rahmat dan bimbingan-Mu, kami hadir di dalam ruangan ini dalam kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas tenaga perpustakawan. Kiranya ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah petunjuk-Mu agar kami bisa menyerap dan memahami pengetahuan yang disampaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada daya upaya bagi kami kecuali atas petunjuk dan bimbingan-Mu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Ibu Putriana
Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Sumatera Selatan yang hadir. Yang terhormat narasumber kita itu satu Bapak Dr. M. Nasir Nata, media acara utama dari BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua Bapak Dr. Mulyadi, dosen ilmu perpustakaan UIN Raden Patah Palembang yang sudah hadir, Pak Dr. Mulyadi. Yang ketiga Bapak Komarudin MPD, Kepala Pusat Pengembangan Jurnal dan UIN Raden Patah Palembang. Yang keempat Ibu Dian Sulastri MHUM, peneliti muda dan brand. Yang terhormat pejabat struktural di lingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat juga dan teristimewa peserta diklat berbahagia pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan hal-hal sebagai berikut mengenai BIMTEK ini. Maksud dan tujuan diselenggarakannya BIMTEK ini adalah A. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pustakawan, tenaga pustakawan dalam pelaksanaan penelitian, survei, kajian di bidang perpustakaan. B. Memberikan motivasi dan pencerahan kepada pustakawan, tenaga perpustakaan agar melaksanakan penelitian, survei, kajian sebagai salah satu tugas pustakawan dan tenaga perpustakaan dalam upaya mengembangkan perpustakaan. 2. Target dan sasaran BIMTEK ini adalah A. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pustakawan, tenaga perpustakaan dalam pelaksanaan penelitian, survei, kajian di bidang perpustakaan. B. Tersedianya output BIMTEK berupa proposal, penelitian, survei, kajian di bidang perpustakaan hasil karya peserta BIMTEK. 3. Materi BIMTEK berpola 20 jam pelajaran atau 20 JP dengan rincian sebagai berikut. A. Kaidah penelitian sederhana dan penelitian kompleks di bidang perpustakaan sebanyak 4 JP. B. Tujuan dan manfaat pustakawan literatur, review dalam pelaksanaan penelitian sebanyak 1 JP. C. Penyusunan konsep dan kerangka pikir penelitian di bidang perpustakaan sebanyak 3 JP. D. Aspek hukum, plagiat dan pengutipan dalam penulisan hasil penelitian sebanyak 3 JP. E. Tugas mandiri sebanyak 9 JP. 4. Narasumber tenaga pengajar berasal dari instansi A. Badan Pengembangan SDM Daerah BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. B. UIN Raden Patah Palembang. C. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRAIN. 5. Peserta. Jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari pejabat struktural 12 orang. B. Fungsional pustakaan ahli pertama 7 orang. C. Fungsional pustakaan ahli muda 13 orang. D. Fungsional pustakawan ahli madya 5 orang. E. Fungsional umum 3 orang. Para peserta berasal dari instansi berikut. 1. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 20 orang atau 28. 2. BPK Banyuasin 1 orang. 3. DPK Lahat 1 orang. 4. DPK Muara Enim 1 orang. 5. DPK OI 2 orang. 6. DPK OI 1 orang. 7. DPK OKU 1 orang. 8. DPK OKU Selatan 1 orang. 9. DPK Palembang 1 orang. 10. DPK Prabumuni 1 orang. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan BIMTEK bertempat di Hotel Suara Mipa, Palembang pada tanggal 13 sampai 15 September 2023. Demikian laporan ini. Kami selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk membuka acara secara resmi. Selanjutnya, salam literasi. Bila kopi walidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini, belum makan ya Bu Evi ya? Bu Ate, ini sudah makan belum ini? Sudah? Ngantuk kali ya? Harusnya ngopi ya, sebentar lagi ngopi ya? Tapi jangan nanti kebablasan sudah ngopi langsung masuk kamar. Ada absen. Ada absen. Hati-hati nih, ketua panitia ini agak kejam. Killer bukan kejamnya. Baik, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan rekan-rekan para Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, hadir langsung di sini sahabat kita yang baru saja dilantik, Kepala Dinas Kota Pagar Alam Pak Ardiansah SPDMM. Selamat datang Pak. Selamat bergabung di Dinas Perpustakaan. Mudah-mudahan Bapak cepat menyesuaikan. Di perpustakaan harus cepat Pak. Ya, bukan di OPD lain saja yang harus cepat. Di Dinas Perpustakaan, kearsipan juga harus cepat, responsif dan cepat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga hadir di sini Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pak Gunawan juga termasuk baru beliau ini, tapi stok lama. Stok lama beliau. Kemudian hadir langsung juga ini dari jauh Pak Kamaludin, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Lubuk Linggau. Selamat datang Pak. Kapan datangnya Pak? Baru nyampe atau sudah dari kemarin? Oh sudah kemarin. Berarti sudah jalan-jalan di kota Palembang. Karena beliau kalau untuk di daerah katanya bisa, tapi untuk keluar katanya belum. Yang sama-sama kita hormati juga hadir di sini ada dari Muara Enim ya, Ibu Sekretaris ya, ya mewakili Pak Panca, ya makasih Ibu. Kemudian dari Kota Palembang juga hadir Pak Sekretaris Pak Irwan, terima kasih Pak Irwan. Kemudian juga dari OI ya, ada Kepala Bidangnya Pak Kadisnya mana? Oh masih paripurna, oh ya. Yang dari depan dari mana? Oh dari Prabu Muli, mewakili Pak Kadis, Ibu Kadit ya. Oh Sekdisnya baru ya Bu ya? Iya mohon maaf kita belum berkenalan ya. Di sebelah Ibu? Oh Sekdis juga? Oh Kaditnya ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili. Dan yang sama-sama kita hormati juga dan kita muliakan telah hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, narasumber kita, beliau ini juga merupakan mitra Dinas Perpustakaan, Bapak Dr. Mulyadi yang merupakan dosen ilmu perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Beliau ini nanti yang akan mengisi materi terkait dengan otomasi ya Pak ya. Oh terkait dengan konsep dan teori ya. Iya. Beliau ini sudah malang melintang ya untuk urusan perpustakaan. Dan juga ada tadi sudah disampaikan beberapa narasumber lainnya namun belum hadir. Yang baru hadir baru Pak Mulyadi. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga dan kita muliakan Pak Sekretaris Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Berdiri dulu Pak Firman. Kenalan dulu. Ini Pak Sekretaris kita yang baru, Pak Firman Sani. Beliau ini malam melintangnya di Bapenda. Urusannya banyak ini ya, banyak apa? Urusan perpajakan ya. Nah, tapi memang Dinas Perpustakaan itu membutuhkan semua disiplin ini. Jadi tidak hanya tentang
perpustakaan saja, kita membutuhkan semua disiplin ilmu, karena perpustakaan ini adalah merupakan sumber informasi atau pusat informasi. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa kalau kita ditugaskan di dinas perpustakaan merasa dibuang, tapi tunjukkan bahwa kita bukan orang yang dibuang. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih yang dibutuhkan untuk memajukan sumber daya manusia di wilayah kita masing-masing. Insya Allah kalau kita berangkat dari apa yang saya sampaikan tadi, maka segala niat kita untuk memajukan perpustakaan dan kearsipan itu akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan tentunya juga di sini hadir Bu Kepala Bidang Layanan, ada Bu Hoiria yang biasa disapa dengan Bu Oli, kemudian para pejabat struktural lainnya juga yang hadir di sini, ada yang sebagai peserta, ya ada Kasih ahli media, ada Kasih preservasi, kemudian juga ada Kasubag perencanaan program, ada Bu Amalia Kasih layanan, ada Kasubag umum dan Kasubag keuangan. Ini banyak juga yang dari dinas sendiri ya. Kemudian juga rekan-rekan para pejabat fungsional, lupa itu kepala bidangnya nyempil itu Pak Amir. Pak Amir ini orangnya ini apa namanya low profile, beliau ini jarang mau muncul, jadi beliau selalu maunya di belakang layar. Jadi itu aja duduknya aja sembunyi-sembunyi dia. Pak Amir berdiri dulu Pak Amir. Ini yang punya gawe ini Pak Amir ini Pak. Iya, jadi Pak Amir Sutisna tentunya Bapak Ibu sudah kenal dengan beliau. Dan terima kasih para peserta yang sudah hadir dari 17 kabupaten kota pada kegiatan ini. Tentunya kami sangat berharap bahwasannya kehadiran Bapak dan Ibu di sini betul-betul nanti bisa menyerap semua transfer knowledge, transfer pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber, dan insya Allah harapan kami tentunya semua ilmu yang disampaikan oleh para narasumber nanti bisa diimplementasikan di tempat tugas masing-masing. Saya mungkin tidak membacakan sambutan, tapi saya lebih juga ingin sharing kepada Bapak dan Ibu. Bagi yang pustakawan memang mungkin sudah menguasai apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tapi bagi yang tenaga pengelola perpustakaan dan juga bagi yang pendatang baru tentunya masih samar-samar tentang tugas dan fungsi daripada pustakawan ini. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin sekilas ini apa yang harus dilakukan oleh para pustakawan maupun tenaga pengelola perpustakaan. Seperti ini, pustakawan itu harus membuat rencana kerja operasional. Kemudian rencana kerja operasional itu adalah merupakan kerangka, ya, kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan kepustakawanan yang dilaksanakan oleh pustakawan dan tenaga perpustakaan. Kemudian setiap pustakawan itu terlibat di dalam penyusunan rencana kerja, ya, bukan hanya satu orang saja. Jadi semua pustakawan itu harus ada keterlibatannya di dalam menyusun rencana kerja operasional, sehingga merasa sama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilaksanakan. Tapi kalau hanya dilakukan oleh satu orang saja, nanti pendapatnya itu kan yang buatnya kemarin kan Pak Suhana, yang buatnya kemarin kan Bu Rosa. Ya lupa saya menyapa, ini ada pustakawan Ketua Ikatan Pustakawan Sumatera Selatan Pak Suhana, juga ada Bu Rosa, Ketua Pustakawan Kota Palembang, ya, ada Bu Asmawati, dan ada Pak Faisal, ada Pak Rahman. Kemudian siapa lagi pustakawan kita? Bu Erika. Oh, ada Bu Erika tadi yang menjadi dirhen. Kemudian ada Bu Ipis, ada Bu Tari, dan siapa lagi di belakang? Bu Lina, ya, ada Bu Lina. Ada Elvira di belakang. Ada Pak ini siapa? Pak Hasanuddin. Ada Pak Bambang, ya. Ada. Iya, di belakang. Ya, mohon maaf ya. Ada Ibu ini di Bu Vera. Ada Bu Vera. Sebelah di belakang Bu Vera ada Anita, ya.
Di belakang Bu Vera. Sumatera Selatan. Dan pada hari ini moderator langsung kami mohonkan kesediaan dari Pak Amir Sutisna, Sarjana Sosial, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Amir, disilahkan. Kita menginjak ke paparan. Sebelum saya juga mempersilahkan ke narasumber, karena ini jam-jamnya sibuk mau tidur maksudnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau survei sedikit biar fokus dulu. Saya mau nanya, kalau dalam penelitian itu ada namanya pretest, Pak. Nah, kalau ini post-test, Pak, tentang masalah tidur. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, ketika tidur, ada yang senang tidak berlampu, ada yang senang pakai lampu. Saya mau coba supaya survei kajian dikit-dikit, siapa yang gelap-gelapan? Gelap-gelapan. Lumayan, Pak. Sekarang ini siapa yang senang terang-terangan? Pak, kalau Pak Anak senang gelap, kadang terang. Dari hasil penelitian ternyata bagusnya tidur itu gelap. Kenapa? Karena ketika kita ingin tidur, Pak, kalau gelap itu jadi dari badan ini mengeluarkan itu tidak ini. Artinya diharapkan habis acara ini tidurnya gelap-gelapan. Tapi sama istrinya maksudnya, gitu kan? Pasti nggak ada, gitu kan? Artinya, Bapak dan Ibu, setiap situasi perlu kajian. Artinya memerlukan kajian tentang apapun, termasuk tadi tidur gelap atau tidur terang. Nah, sekarang untuk bagaimana kita mengkaji sebuah problem, maka diperlukan penelitian. Nah, pada kesempatan ini telah hadir Bapak dan Ibu pakar penelitian, artinya secara akademis beliau seorang doktor dan tentunya paham tentang teori dan masalah kajian di perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kali ini adalah terobosan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengkaji ataupun mengadakan BIMTEK itu tentang hal yang teknis di perusahaan, pada kali ini kita keluar jalur bagaimana kita meneliti sesuatu, termasuk tadi bagaimana tidur yang benar, gitu kan. Jadi semua perlu penelitian. Kalau yang tadi Bapak dan Ibu tidurlah gelap-gelapan. Nah, dalam artian Bapak dan Ibu mudah-mudahan kalau gelap-gelapan dapat inspirasi, gitu. Itu ada penelitiannya. Itu sebagai pengantar dari kami untuk memfokuskan kita pada pelajaran ataupun pemaparan kali ini. Mudah-mudahan kita sudah siap dengan segala tantangan, termasuk bagaimana mata kita pada jam ini tidak tidur, gitu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dan mohon izin karena kami belum punya data tentang Bapak, mohon sekalian memperkenalkan diri biar afdol. Dan teman-teman sebenarnya sudah banyak yang tahu, tetapi ini ada kabupaten kota, Pak, yang dari
jauh-jauh yang belum mengenal Bapak. Kalau dengan kami dari provinsi sudah sebagian, mudah-mudahan insya Allah tahu. Untuk itu mari kita dengarkan bersama tentang materi pertama, dan waktu kami persilakan ke Bapak saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dalam kesempatan ini masih ada Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana SS MSI. Ibu, izin Bu. Yang saya hormati para kepala dinas di 17 kabupaten kota maupun ada yang mewakili ya, para pustakawan, kemudian mungkin ada sebagian yang mewakili dari kasub ya, kabit ya kalau di bahasa, kalau di Windows 4 lah itu kabak kasub ya, kalau di kabupaten mungkin kabit ya. Kemudian pada seluruh panitia dan pada moderator kita Bapak Amir Sutisna S.Sos ya, Kabit Pengembangan Pustakawan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kemudian kita bersama-sama belajar ya, sama-sama belajar terkait dengan adanya BIMTEK ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sutisna. Kita akan mencoba menerobos keluar dari, bukan keluar sebenarnya, ini masih dalam ranah pustakawan. Jadi penelitian adalah bagian dari tupoksi kita. Nanti ada pendidikan, kemudian layanan, pengelolaan layanan, pengembangan sistem kepustakawanan ya, itu di paknya itu muncul seperti itu kan, ada kemudian pengembangan profesi dan mungkin ada kegiatan pelatihan-pelatihan lainnya. Baik, tema yang tadi sudah perkenalkan dulu ya Pak ya. Oh ya, sebelumnya saya juga mau mengomentari tadi dari Pak Sutisna ya tentang tidur tadi ya. Iya, tidur itu orang kita kalau ditanya mau kemana, begawe gitu ya. Gawe ya, pokoknya begawe. Ternyata pas dilihat tidur ya. Nah, terus ini kita, istri kita gawenya tidur. Berarti tidur pun begawe ya. Ya, tidur begawe ya. Kedua, tidur itu, hidup kita ini kan sehari itu 24 jam Bapak Ibu ya. 24 dibagi 3. 8 jam itu urusan kerjaan lah ya. Jam 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3 sampai jam 4 lah, jam 3, jam 4 ya. Itu urusan di kantor, di mungkin ada seminar dan lain-lain. Nah, nanti 8 jamnya urusan tentang agama. Nah, jadi itu sebenarnya begitu Pak. Kita harusnya dibagi seperti itu. Jadi harus seperti itu. Nah, 8 jamnya lagi istirahat. Nah, istirahat itu tidur. Nah, jadi tidur memang banyak ini Pak ya. Tidur itu bagian dari yang harus kita kerjakan dalam satu hari. Istirahat ya, tidur itu. Biasanya kalau kita yang menghilangkan dengan tidur kalau kita cek. Ya, itu Pak ya. Jadi kemudian gelap apa terang tadi? Ya, dua-duanya kadang gelap, kadang terang. Kalau butuhnya lagi terang. Enggak, maksudnya kalau butuhnya lagi terang-terang ya. Tapi harusnya memang gelap, karena katanya kalau kita tidur itu kita juga harus istirahat. Kadang kalau kita tidur lampunya hidup, kita seperti tidak istirahat katanya, seperti itu. Jadi kita tuh seolah-olah masih menerima itu, menerima frekuensi ya, menerima frekuensi ya. Nah gitu.
Ya, baik Bapak Ibu, saya nama Mulyadi ya. Itu lahir di Bojen. Bojen itu daerah Serang. Bukan Bojonegoro kan? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya, daerah Serang. Kalau kita kemarin ada peristiwa Tanjung Lesung yang Merapi, anak Merapi itu ada band apa itu yang ya, seperti saya kalau duduk ini ya berdiri siapa ya? Ya, ada ya. Itu di Tanjung Lesung itu 5 kilo jaraknya dari tempat dari tempat saya lahir gitu. Tapi sekarang udah jadi orang Palembang sini ya. Banyak sih ada ya. Iya Bu. Kemudian tugas di Fakultas Adat dan Humaniora Wilayah Patah Palembang, saya kebetulan mengaku sebagai dosen ya ilmu perpustakaan. Kemudian ada tugas tambahan di ketua program studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu keluarganya yang ingin melanjutkan lagi studi, nah, mungkin bisa komunikasi dengan saya ya, tapi jurusan Sejarah Peradaban Islam mungkin dari perpustakaan 1, 2, 3 semuanya ya. Nah, selebihnya mungkin kabitnya ya, kabitnya juga nanti bisa bertanggung jawab menyampaikan ke para pustakawannya. Nah, ini yang penelitian tadi sudah kita sampaikan, salah satu yang memenuhi tupoksi kita ketika kita ingin membuat PAK, walaupun nanti kita dalam yang baru ini memang kita ada untuk kenaikan pangkat ada aturan baru ya. Kemarin juga dari kami dari dosen juga ada yang perubahan ya, perubahan. Kalau pustakawan berapa pustakawan pertama ya, muda, Madya utama 4 ya. Iya 4 ya, 4 juga. Iya yang ahli. 4 ya, kita berarti sampai pertama muda utama, Madya utama ya, utama. Nah kalau di dosen juga ada 4 asisten ahli, lektor kepala, profesor. Nah gitu ya. Jadi profesor itu sebenarnya sudah jadi kepangkatan. Kalau zaman dulu kan penemuan ya. Kalau sekarang kepangkatan. Jadi yang di dosen ada kesempatan. Seperti saya misalnya kemarin berhitung April lektor kepala. Jadi tinggal 1 tingkat lagi. Insya Allah kalau masih ada kesempatan minta doanya ya, mungkin bisa juga seperti teman-teman yang lain dari profesor. Ya, baik. Nah, tentu yang pustakawan dengan dosen juga adalah yang tugas tadi, salah satunya adalah penelitian. Yang ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin saya kemarin sempat berusaha juga menyampaikan partner dengan Pak Komarudin. Itu di Wilayah Patah juga. Memang saya kemarin juga sempat bersama Lampung, kita bercerita banyak. Dia memang ketua di sana ada namanya ya pusat rumah jurnal gitu ya. Jadi ada kapus kepala pusat rumah jurnal. Nanti prakteknya ke sana ya. Saya kebetulan di materi itu disebutkan di situ teori konsep dan rangka teori penelitian ilmu. Kita kelas ya, waktu mau menulis dari jam 3 sampai jam 6 itulah waktu saya, hanya dari sudah asal sampai maghrib. Itulah waktunya ya, untuk setiap hari saya tanggung jawab itu. Jadi pagi-pagi itu sudah saya susun jadwal itu ya, dibuat rencana. Kata orang, kalau kita tidak bisa membangun sebuah rencana, maka kita merencanakan kegagalan. Semuanya ya, mau bekerja apapun kalau tidak ada sebuah rencana akan alami kegagalan. Ini kok aneh, apa udah selesai apa tinggal main gitu? Iya. Biasanya kita sekarang kan eranya core 2 ya, 2 bilingual gitu. Jadi sambil kita
ngisi sambil mendengar bisa nggak? Tapi biasanya kalau dulu kan harus fokus gitu ya. Sekarang nggak, komputer pun sekarang fokus dulu ya. Berarti 2 jendela. Kita bekerja sambil mendengar. Biasanya ibu-ibu bisa ya sambil masak sambil apa gitu. Nah itu jadi komputer yang terbaru sekarang tuh ikut otaknya ibu-ibu ya. Maksudnya sudah fokus dulu ya 2 kegiatan. Sudah Bapak Ibu ini ya apa? Ya ada buktinya masing-masing ya. Sekarang di antara teman-teman yang itu biasa saja, pengetahuannya biasa, tapi saya fokus saja orangnya. Fokus itu kata orang masuk masuk ya, gitu ya. Libur ya, suruh pulang ke kampung, pulang ya. Terus jam bulan berapa datang lagi, masuk lagi, gitu saja. Orang di kelas belajar gitu ya. Kemudian sholat gitu ya. Gitu aja. Orang misalnya ujian, saya ikut ujian. Orang wisuda, ikut wisuda. Orang bagi jasa, selesai gitu. Orang pulang. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Seperti mahasiswa juga saya ajarkan suruh fokus lah. Jangan sampai pada saat libur kita ke kampus. Orang ke kampus kita libur. Di giliran orang libur semua jadwalnya. Oh, kita ke kampus. Kalau sudah ada libur kan? Nah kayak gitu. Nah sama seperti semuanya kita kerja juga seperti itu. Apa waktunya masuk, waktunya pulang. Kadang-kadang kalau kita tidak sesuai dengan itu yang bertentangan aja ya. Jadi sebenarnya hanya itu ya, hanya fokus saja. Itu ini Bapak termasuk ini bukan pesan ya apa? Bukan memaksa. Kalau selesai harus lanjut ya. Apalagi sudah pegawai. Karena terus seperti itu. Saya pengalaman ada mahasiswa kita UIN. Dia S1 selesai. Kemudian kerja honor di UIN dua-duanya honor, suami istri honor BU kalau gitu kan. Tapi saya terus suruh kuliah terus. Akhirnya kuliah. Istrinya dulu, padahal honor dua-duanya kuliah. Terus suaminya S2 selesai. Ketemu lagi dengan saya, Pak, kamu bagaimana? Lanjut lagi S2. Dia di sini suaminya, istrinya dulu ke Jakarta S3-nya. Udah selesai. Nah, waktu saya mau ujian di Jogja, ujian terbuka, Pak Mul, saya bingung. Siapa? Kan masih kenal Pak? Saya Ramadita. Terima kasih Pak, sarannya saya sekarang sudah jadi dosen, maka dosen S2 dia, karena dia S3. Nah, jadi dia tidak ngejar ini. Nah, sekarang masih jurnalnya langsung Pak Komarudin, nanti besok mungkin beliau bahkan nanti minta saja suruh buatkan jurnalnya ya, kayak di Pusda sudah kan di Pusda jurnalnya ya, nanti minta sama dia. Jadi kami mungkin akhirnya setiap prodi ada semua. Jadi kalau ada yang mau nulis itu sama dia. Bagaimana nanti caranya nanti dia, karena dia kepala pusat rumah jurnal ya. Jadi kami seperti saya di prodi ada jurnalnya satu suruh Melayu, kemudian perpustakaan ada, semuanya akhirnya buat semua. Kayak di perusahaan daerah sudah ada untuk yang aplikasinya, nanti tinggal disambungkan di sana saja. Begitu sudah selesai kuliah S1, kalau ada yang ngajak nikah, itu syaratnya bilangin sama pacarnya, cowoknya, Kak, kita payung nikah, tapi setelah nikah kita kuliah lagi. Kalau payung enggak, maksudnya tetap nuntut ilmu sampai akhir hayat, ya, nuntut ilmu kapanpun. Banyak kalau sekarang kan dari di UT di mana pun bisa ya. Baik, itu ya. Jadi Bapak Ibu, alasan-alasan kenapa penelitian BIMTEK ini sangat penting ya. Kita ya mungkin sekarang masih belum ini ya, untuk apa sih lah nanti nulis juga kita belum ini ya, tapi nilainya besar. Saya udah merasakan, saya kan dulu pustakawan ya, sampai pustakawan muda sih sebenarnya kan ya, karena begitu pindah ke dosen, tapi karena memang kondisi kami ada prodi, kemudian butuh dosen yang pustakawan ditarik. Tapi saya udah berusaha semaksimal sampai habis ya, ikut pelatihan sudah saya ikuti semua yang ada, dari mulai
calon kemarin kan memang bukan ini ya, dari calon pustakawan, dari tim penilainya, kemudian juga termasuk waktu lomba pustakawan terbaik ya Pak Suhana yang jadi jurinya kan. Sudah, saya rasakan sudah selesai gitu. Pindah pun saya cetak para pustakawan, jadi tidak lari dari komitmen kita di ilmu perpustakaan. Ya, baik itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan karena ini kan saya masih konsep dan kerangka teori ya. Nanti sebenarnya meneliti itu harus ada teorinya. Tidak bisa tidak ada teorinya. Kenapa? Kalau saya dulu waktu membuat disertasi, profesornya bilang, Pak Mun, jangan ke lapangan dulu kalau belum ada teorinya. Berarti kita juga seperti itu. Jangan mau meneliti dulu sebelum ada teorinya. Misalnya saya contohkan, mau meneliti misalnya manajemen perpustakaan ya, manajemen pengelolaan perpustakaan di perpustakaan daerah gitu ya. Berarti kan objeknya perpustakaan, tapi mau kita kaji tentang manajemennya, maka kita harus membawa teori. Atas teori itu ada namanya hukum, tapi bukan hukum ini ya. Hukum itu kalau kita SMA dulu namanya hukum pascal, hukum Boyle ya. Misalnya ada benda yang dalam ruangan ditutup kemudian taruh dalam air, pasti dia nimbul ya. Makanya jadi kapal laut dan lain itu hukum Boyle, hukum Boyle ya, itu pascal ya. Archimedes misalnya gitu kan. Nah, dia tidak bisa dibantahkan lagi. Tapi kalau teori, nanti kalau dibantahkan boleh silakan. Kalau ternyata tadi Pak Menjadi itu orangnya baik, besoknya lagi buruk, bisa berubah jadi teorinya kan, ya, konsepnya. Jadi tapi kalau sudah jadi hukum, dia tidak akan berubah lagi. Makanya kita misalnya teori asal mula kehidupan sudah ada hukumnya belum? Belum ya. Tapi kalau agama, dari agama itu dogma, tidak bisa dibantahkan lagi. Pokoknya ikut ya. Kalau ada ini asal mula kehidupan dari Nabi Adam, udah ikut itu udah bisa. Tapi kalau orang-orang penelitian, orang-orang Barat penelitian ini kan, dia hipotesa dulu, baru dia teori asal mula kehidupan di dunia. Nanti dia menduga dulu ya. Oh misalnya saya mau buat teori, dugaan saya ketika ada hujan, tahu-tahu ada ikan yang sudah besar. Nah, berarti teori apa yang kita gunakan gitu ya? Oh, misalnya ada, ternyata makhluk hidup berasal dari ruang angkasa. Oh, sporozoa, dari makhluk angkasa ya, kecil nanti berkembang jadi itu. Nah itu teorinya. Kalau dia dibantahkan lagi, ya kita bisa berubah kan. Nah misalnya ada teorinya dulu. Kan seperti kita ketahui bahwa di dalam penelitian itu tidak mesti harus selalu teori yang kita sampaikan. Bisa jadi tadi ada juga hipotesa ataupun hal lainnya. Karena justru ketika kita melakukan penelitian, di situ kan bisa jadi kita dapat teori baru dari hasil penelitian itu sendiri. Terima kasih. Mohon tanggapannya Bapak. Menurut aturannya itu memang harus ada teori. Tapi kan kadang-kadang nanti kita ada dua ini ya. Nah ini mungkin sekalian aja ini ya. Kegiatan penyelidikan mengubah sesuatu pada berdasarkan data yang ditemukan. Oke, itulah kata-kata kita. Nanti ada data ditemukan, fenomena kita temukan, sudah penelitian selesai gitu ya. Bisa juga jadi penelitian. Tapi ada satu lagi penelitian yang sebelahnya sudah menggunakan teori dan konsep. Maka dia munculnya di situ nanti suatu proses mengumpulkan ada analisisnya. Dianalisis. Bisa saja kita kan banyak sekarang. Mau misalnya yang disertasi orang S3, kita bisa cek ada nggak kebaruannya. Itu apakah dia pakai konsep teori atau tidak. Kalau kita kadang-kadang ada yang selesai misalnya ya, selesai begitu dilihat disertasinya, ya selesai saja kan. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh ya. Tapi nanti kelompoknya yang sini yang penelitian, ya benar penelitian gitu kan.
tapi kita tidak ada analisisnya, tidak ada analisanya gitu kan. Nah, keinginan kita penelitian yang pakai teori itu berarti nanti penelitian itu yang punya analisis ya, punya analisa. Nah, misalnya contohkan saya ini, nanti bisa dibedakan. S1 menggunakan teori, S2 juga dia tidak menggunakan kalau sudah mana, dia membandingkan. Jadi satu, tadi misalnya teori saya tadi ya, panoptik. Saya mau menguji orang disiplin, pakai panoptik. Tingkat kegemaran membaca. Nah, saya tadi dulu objeknya apa nih? Objek itu yang dikenai. Objek itu pengaruh pengaruh literasi terhadap tingkat kegemaran membaca. Jadi kan gemar membaca ya, gemar membaca. Jadi tinggal dibedakan. Gemar membaca. Kita kemukakan dulu teorinya. Nah ini Pak, untuk penelitian itu semasa saya membuat skripsi itu malah pertama yang harus kita lakukan saat penelitian itu menemukan masalah sebelum menemukan teori. Nah itu yang seharusnya menemukan masalahnya dulu atau teorinya. Nah yang kedua, untuk penelitian itu apabila kita menggunakan teori yang sama tapi dengan objek yang berbeda, apakah itu objek yang sama tapi suasana yang berbeda, apakah itu termasuk plagiarisme? Baik, terima kasih. Ya, baik. Ya, kalau di diskusi ya ada kajian pustaka ya, baru ada kerangka teori, tapi dia berangkat bareng. Cuma itulah tiga yang penting. Yang lain misalnya tujuan kita buat aja, tujuan itu kan menjawab ya. Kalau misalnya permasalahannya bagaimana misalnya pengelolaan di perpustakaan untuk mengetahui gitu kan tujuan. Tapi yang pentingnya itu masalah judul nanti ada dua, ada objeknya harus sudah jelas dulu, baru masalah tiga, baru nanti kerangka teori tadi ya, masih teori yang akan digunakan nanti dikembangkan di bab, kalau dia skripsi di bab 2 nanti di landasan teori kan, nanti di situ dibantu dengan teori-teori lain. Nah, ya sebenarnya ada yang bilang misalnya ya itu tadi standarnya ya memang harus ada ketemu teori. Bahkan Bapak sendiri sudah merasakan itu, tidak boleh ke lapangan kalau tidak ada teori. Jadi ke lapangan mau apa kalau nggak ada teori itu sama dengan pisau analisisnya gitu ya. Kita mau coba sebutkan satu judul, nanti kita cari teori tentang apa gitu. Kita tidak akan ke sana kalau tidak ada alatnya, kan pisaunya. Kalau bilang teori itu pisau analisisnya. Kita mau ke hutan, berarti pakai alat untuk nebangnya apa gitu kan. Nah, coba ada nggak yang bisa buat judul satu? Nanti tetap saja masih buat kan? Nanti yang keduanya. Izin nama Dani dari Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan Alam. Izin mungkin kita coba satu judul Pak. Pengaruh literasi terhadap tingkat kegemaran membaca. Pengaruh literasi terhadap tingkat kegemaran membaca. Nah, saya tanya dulu objeknya apa nih? Objek itu yang dikenai ya. Objek itu pengaruh tadi pengaruh literasi terhadap tingkat kegemaran membaca. Jadi kan kegemaran membaca ya, kegemaran membaca. Nanti tinggal di daerah mana? Gemar membaca, tingkat pengaruh gemar membaca. Nah, yang teorinya dicari berarti tentang yang pengaruh itu, pengaruh. Jadi nanti konsep-konsep tentang mempengaruhi orang gemar membaca apa gitu. Nah, nanti lanjut dengan pertanyaan kedua, apakah teori yang satu itu bisa digunakan untuk teori lain? Kalau tadi kan plagiarisme, maksudnya teori kita kalau mau cari misalnya teori pengaruh perpustakaan, tidak akan ketemu. Yang kita cari teori pengaruh, tapi kita gunakan ke perpustakaan. Misalnya saya teori mendisiplinkan orang di kantor, saya menggunakan panoptik kan, nggak ada di perpustakaan. Orang Barat mengawasi itu asalnya itu ada di penjara. Orang penjara di luar zaman dulu itu dibuat lingkaran, kemudian di atasnya ada lampu. Nah, lampu itu
dia seolah-olah kita diawasi gitu kan. Nah itu apa istilahnya membangun konsep itu tidak ada di perpustakaan. Tidak ada kan kita perpustakaan diawasi sama lampu, tidak ada. Tapi kita jadikan logikakan bahwa kamera itu sama dengan lampu itu. Nah gitu, jadi konsepnya. Nah tinggal tentang pengaruh gemar membaca. Orang mau membaca itu apa? Misalnya ketemu dengan konsep siapa? Oh ternyata orang membaca itu bisa masuk bisa pengetahuan itu masuk dengan kita. Misalnya kayak saya bisa kenali diri saya sendiri. Saya kalau kadang-kadang tidak bisa ini, ada orang kan membaca sendiri baru bisa masuk ya. Ada juga misalnya membaca dibacakan orang lain baru bisa masuk ke kita ya. Ada juga membaca sambil dengar musik baru masuk ya. Ada baca sambil makan baru masuk. Tidak makan tidak masuk. Siaplah makanan baru bisa masuk di otak kita. Ada seperti itu. Nah, gemar membaca, nah itu ada nggak teori yang membuat orang gemar membaca ini? Nah, cari dulu. Pertama nyarinya di mana? Kalau dulu susah saya belum. Kalau sekarang pakai Google kan? Nah di Google itu kenapa huruf Google itu ini Bu? Kalau huruf Google itu G ya, G, terus O, G lagi L, E. Nah coba huruf kalau kita ketik di komputer huruf G itu, terus klik atasnya, tarik ke atas sudah sampai tinggi, dia akan berubah jadi huruf D. Bacanya apa? Dajjal, enggak. Dajjal kan? Katanya yang mampu menjawab sesuatu itu adalah Dajjal. Google, enggak ya? Ya, maksudnya orang yang bisa mampu menjawab segalanya adalah Google. Tapi orang punya anekdot gitu nih, huruf G-nya, kan orang kan kata-katik ya, hurufnya G-nya kok belum jadi D kalau dikasih ke atas gitu kan? Oh, Dajjal, enggak maksudnya baca, saya dapat teori namanya AIDA, teorinya. Ada nama AIDA? AIDA. A itu attention. Nanti teorinya dari siapa? Ya tadi kalau saya kan karena tematik ya dari Mulyadi. Enggak, AIDA dari siapa gitu, dari luar negeri kan? AIDA. Ternyata A-nya itu attention. Orang mau tertarik itu karena kita sudah ini dulu nampil attention, nampilkan ya. Di perpustakaan tampillah yang kira-kira orang menarik ya, penasaran ada apa ya misalnya itu, ada lampu-lampu apa misalnya. Itu yang kedua I, interest. Interest itu interest ketarikan ya, ketertarikan. Oh melihat lampu itu pengen melihat kan, padahal kena prank ya. Melihat sudah A I D desire bahasa kita kalau sudah semuanya tertarik semua itu kan, atensi tertarik. Nah sudah I A action, ajaklah laju ya, lihat ke sana berarti action, tindakan ya. Baru AIDA plus S nya nanti satisfaction itu ya ketagihan ya. Nah pakai konsep itu ternyata kita nanti meneliti di lapangannya, maka teori AIDA SS itu. Jadi ke lapangan nggak usah cari-cari yang lain lagi, Pak. Saya mau meneliti tentang minat baca. Saya menggunakan konsep AIDA plus S. Saya cari AIDA-nya ada apa dia yang bisa buat tertarik. Disebutkan nanti dari wawancara, dari apa. Oh ada lampu hias, ada logo, ada apa gitu ya. Sudah selesai penelitian. Nanti terakhir misalnya tingkat gemar, bukan gemar tadi itu minat bacanya tinggi karena semua yang menurut teori itu terjawab semua. Jadi begitu sederhananya gitu. Dan semuanya harus ada konsep. Makanya hidup juga harus ada konsep sebenarnya ya. Mana hidup kita gitu. Dan punya rencana, punya ini ya, pengen tujuan akhir hidup kemana maksudnya? Tujuan. Tapi kalau lari ke agama, tujuan hidup kita ya akhirat ya, nanti. Tapi kalau bisa dunia akhirat kan, gitu.
Ya, itu ya. Kalau dicari plagiasi atau tidak, kadang-kadang memang kajian perpustakaan itu kan cuma 3. Ada pengadaan, pengolahan, dan layanan kan? Nah, Pak, kita ini apalagi mahasiswa ribuan gitu ya, ribuan. Nanti pengolahan bahan pustaka di perpustakaan daerah, Sumsel. Ketua kelasnya diundi, ada 11 orang diundi. Kalau awal itu diundi, digulung-gulung ya. Nanti temanya sudah dikasih. Saya paling banter ketiga. Nanti kalau diundi, karena saya nomor 10, kamu bisa nggak nomor pertama? Ayo, pokoknya saya nomor duluan. Karena yang duluan itu masih ringan kan, Saya akhirnya sudah selesai maju, sudah. Kapanpun kalau misalnya mau kuliah, tinggal ikut aja ya. Kawan-kawan, nanti ujung-ujungnya paling berat kan. Ujung-ujungnya pada libur dia masih masuk. Nah itu. Jadi yang paling awal. Saya juga ini saya konsep awalnya ya. Nanti yang beratnya nanti di Pak Komarudin ya. Nanti buat jurnal, buat tulisannya ya. Saya baru awalnya saja. Makanya saya, Pak Mul gimana nih? Sudah saya awal itu ini ya apa, masih muda, masih bicara konsep, jadi kita masih apa ya, umum ya. Tapi dasarnya dari sini ya, kalau kita sudah bisa ini ke sana nih. Jadi ini tadi ada 2 ya. Jadi sekarang begini, kegiatan penyelidikan yang mengupas suatu fenomena berdasarkan data yang ditemukan. Sekarang gini, saya mau nguji ini ya. Kita biar tahu pengertian penelitian bagaimana. Dulu kalau kita dari SD, dari TK sampai SMA menghafal ya. Nanti itu pengertian penelitian, terus dihafal gitu. Buku sudah hafal 20 kali. Keluar dari situ selangkah, hilang lagi kan? Nah, bagaimana tidak hilang? Itu tadi kita cari. Jadi kita bukan menghafal, tapi memahami. Kalau saling paham, tidak. Memahami. Jadi gini, misalnya kegiatan penyelidikan satu mengupas sesuatu fenomena berdasarkan data yang ditemukan. Ingat ini pertama, kegiatan penyelidikan. Coba nanti kita buat pengertian. Biar ya, kegiatan penyelidikan 1. Kedua, fenomena. Ingat aja itu. Coba. Kegiatan penyelidikan. 2, fenomena. 3, data. Nah sudah, 3 itu aja. Fenomena, penyelidikan, data. Fenomena, penyelidikan, data. Nah sekarang kalimatnya bebas narasinya. Tidak, kalau misalnya saya buatkan pengertian penelitian sama seperti itu. Makanya saya mahasiswa, kalau satu kelas saya buat penelitian penelitian, terus dibuat meet, buat jawabannya seperti itu, semua sama. Ya memang tidak nyontek, tapi sama. Saya anggap nyontek. Jadi ada beda. 3 tadi, ada penyelidikan, ada fenomena, ada data. Nah sekarang kita buat penelitian adalah kegiatan penyelidikan tentang fenomena berdasarkan data yang ditemukan dan terserah gitu ya. 1. Kedua dibalik dari bawah boleh. Penelitian adalah data-data yang dikumpulkan berdasarkan fenomena, gitu kan? Terus ya merupakan hasil penyelidikan. Enak kan gitu. Terus dari fenomena gimana? Penelitian adalah fenomena yang ada di masyarakat yang ada datanya kemudian diselidiki dan kalimat terang saja gitu. Nah jadi karena kita sudah begini ya Bapak. Waktu kecil belajar seperti mengukir di atas waktu kecil batu ya, batu lama tapi bisa ya. Setelah dewasa di atas air. Nah sekarang kita di atas dewasa apa? Di atas dewasa seperti mengukir di atas apa? Atas angin. Jadi kita tuh langsung lewat itu. Begitu saya, sudah dulu begini depannya udah hilang lagi. Kayak angin gitu kan? Nah karena kita memahami seperti itu, berarti kita itu kalau ada 3 tadi itu sampai kapan pun bisa. Pokoknya kalau menjadi penelitian itu ada 3 itu, ada data, fenomena sama penyelidikan. Itu. Coba saya uji. Bagaimana buat kalimat?
Ada 3 kalimat tadi. Penelitian adalah penyelidikan tentang suatu fenomena yang Dasar yang dibuat menjadi data. Berarti sama dengan itu ya, dari penyelidikan ke fenomena ke data ya. Nah sekarang diputar. Oke, tadi sudah bisa. Beda tadi bahasanya, tapi dasarnya 3 itu ya. Sudah bisa, ada oke ya. Sudah sip. Terus kedua, penelitian adalah fenomena yang diselidiki yang menjadi sebuah data. Fenomena yang diselidiki menjadi sebuah data. Terus penelitian adalah data dari suatu fenomena yang diselidiki. Bolak-balik pokoknya bisa ya. Bisa ya. Jadi itu paham. Jadi kalau sekarang kita biar paham. Nah karena kita sudah semakin lama semakin ini apa lupa itu ini ya kita kan apa memang sudah digariskan oleh semakin berumur saya lupa. Makanya satu-satunya kalimat Pak Habibie yang saya ingat sampai sekarang, kata Pak Habibie, di atas siap itu ada cek. Nah kata Pak Habibie, baris anak buahnya kan pesawat mau berangkat, sudah siap belum? Siap Pak. Kita sudah ngomong siap, cek lagi. Nah gitu, maksudnya sudah siap, kan sudah siap mau berangkat, suruh dicek lagi, karena urusannya dengan nyawa ya. Nah kita juga seperti itu, kalau pagi-pagi ke kantor, nah berangkat ke mobil atau ke motor, berhenti dulu. Perasaan sudah siap semua kan, cek lagi. Wah dompet katanya, apalagi handphone, yang kali bisa sampai kampus juga pulang lagi. Misalnya ya, jadi cek di atas itu ada cek. Kalau sudah pulang ke kamar, mau berangkat ke sini, sudah siap, ayo kita berangkat, ayo cek lagi. Kata Pak Mendy sudah cek. Siapa tahu lupa pakai jilbab, enggak, kalau pakai jilbab nggak mungkin dia. Dia nggak tahu kita kan, tahu-tahu sudah ke depan, iya kita lupa bawa jam tangan misalnya. Nah itu jadi cek ya, dicek ya di atas cek lupa. Nah untuk menghindari lupa itu satu-satunya jalan ya kita harus paham unsur-unsurnya tadi ya. Kayak tadi pengertian penelitian 3 itu, satu lagi tadi yang 3 baru kita menyukai ini Pak. Tadi Pak ya. Sudah. Ya gitu ya. Jadi bisa saja nanti dikembangkan. Penelitian adalah kalau misalnya dari situ ya, penyelidikan tentang fenomena berdasarkan data yang pada akhirnya data itu menjadi sebuah informasi itu akan menjadi sebuah pengetahuan, pengetahuan dan menjadi sebuah kebijakan misalnya. Boleh saya silakan ya. Jadi sudah di tangan kita, ini sudah kita sudah paham. Oh ya, itu berarti pengembangan dari pengertian penelitian. Jadi sekarang apapun manusia, ingat itu dulu. Makhluk Tuhan satu ya, sempurna ya. Terus, nah sudah ada nanti orang-orang yang cepat merespon itu biasanya seperti itu. Ya, ada oke kan? Sudah sip. Terus kedua. Penelitian adalah fenomena yang diselidiki yang menjadi sebuah data. Fenomena yang diselidiki menjadi sebuah data. Terus penelitian adalah data dari suatu fenomena yang diselidiki. Bolak-balik pokoknya bisa ya. Bisa ya. Jadi itu paham. Jadi kalau kita sekarang tapi udah baca sekali. Nah, salah satu caranya pakai saya akalin pakai seperti itu. Jadi kalau ngingetin pengertian apa, sampai dari mulai SMP sampai sekarang bahkan. Kalau mau apa tuh, akhirnya bawa apa tuh. Kalau mau mana Ibu Vera? Ngerjakan ini juga akhirnya malam tadi. Malam tadi baru selesai. Jadi akhirnya ke bawah-bawah ke kejelekan itu ya. Cuma itulah perasaan tuh mau mulai itu susahnya. Tapi begitu kerjakan langsung gitu kan. Nah itu kelemahan. Jadi ya kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, sebenarnya jauh-jauh hari harus sudah disiapkan gitu. Ya, baik itu
Bisa ya Bapak Ibu. Nah, begitu pun masuk kedua misalnya. Kedua, oh ini ini lebih sempurna lagi ya, penelitian yang kita anggap penelitian yang akademisi misalnya kan. Oh ternyata harus ada teori, dan ini menurut Pak Sulistyo dengan pikat ini ya 2007 ya. Nah ini pun, nah sekarang gimana? Saya kalau kita misalnya mau buat yang ini pengertiannya, bagaimana caranya? Berubah lagi dari yang tadi kan? Tapi maknanya bisa saja, karena dia bedanya ditambah apa? Sistematis. Data ada ya, analisis dan sistematis ya, logis, ada tujuan. Bahkan bisa ditambah dari sini, ditambah analisis, logis, dan karena dia sudah pakai teori. Nah kalau itu bagaimana cara mengartikannya? Satu, ada data, kalau penyelidikan ada, kasih 30 sampai fenomenanya kan? Kita kalau bisa tidak boleh sama dengan pertamanya sama. Kita ini kan mencontoh, ya. Kita ini mencontoh. Nanti kalau sudah bisa buat baru. Nah itu kan dokter itu sebenarnya mencontoh dulu, minjem dulu. Kayak saya tadi kan minjem 3, terus kita buat baru. Sebenarnya hidup kita juga mencontoh ya. Orang tua kita lahir ya. Orang tua bayi, kita bayi. Orang tua dewasa, orang tua sudah remaja. Sampai mati kita ikut mati enggak. Maksudnya nyontoh kan ya, nyontoh. Nah, awalnya nyontoh terus berubah menjadi baru. Jadi kebaruan, karena pertanyaan satu yang disebut oleh orang waktu ujian nanti kalau memang mau nyambung nanti ya, S3 itu hanya pertanyaannya satu. Kalau itu bisa dijawab, selesai disertasinya. Apa kemudian? Pengetahuan, kemudian lalu menjadi sebuah wisdom kebijakan. Makanya untuk mengenali ini juga pelajaran terutama untuk kita semua, orang yang hebat itu sebenarnya ya bukan tinggi ilmu apa ya, tapi dia sejauh mana dia bijak, wisdom ya. Biasanya orang sudah hebat, sudah profesor, doktor apa, maksudnya dia harus bijaksana. Kalau tidak bijaksana, putus lagi anunya, apa keilmuannya itu. Jadi begitu ya. Makanya berat juga kita untuk menjadi bijak, itu kita tidak bisa. Kita biasanya bijak mana? Bijak sini ya, bijak sana, bijak sini ya. Kalau ada kita transfer, kalau tadinya hanya pengadaan, pengolahan dan layanan, dulu kan kita gitu aja. Nah ternyata sekarang berubah, ada transfer knowledge, ada manage pengetahuan di-manage lagi, diolah supaya kita lebih mudah lagi mengenal, memahaminya kan, gitu ya, di manajemen. Oh, daur ulang ini ya, daur ulang informasi ya, sama dengan yang membuat pattern pola ya. Baik, yang perlu berubah sikap ya, berarti tadi ya kita berusaha untuk memulai sikap kita, memulai tadi ya 75% kita tadi yang susah itu memulai ya. Kemudian berubah dari pengarang, bahkan nanti ya terakhir tadi ya, hanya kayak wisdom tadi ya, kebutuhan untuk orang banyak. Kalau kita menulis bisa untuk kebutuhan orang banyak. Karena kalau kita tidak menulis, kita akan hilang dari sejarah. Nah itu sudah satu ini ya, satu slogan. Nah itu juga jadi pelajaran kita. Banyak orang-orang ilmuwan yang dulu tidak menulis ya hilang ya, begitu dia habis ini apa meninggal katakanlah. Nah, tapi kalau sudah banyak tulisannya, walaupun dia sudah meninggal, masih tetap bisa digunakan ini ya. Jadi dia akan tidak hilang dari sejarah, Maka zaman-zaman dulu penting masa kemasan itu masa harus rasanya itu. Kalau kita menulis buku, menulis kitab 1 kilo dibayar juga dengan emas 1 kilo. Dulu dihargai ya. Nah sekarang kita masih apa ya, tentang ini masih perdebatan dengan penerbit dan lain sebagainya. Tapi ke dosen, ke masalah, ke setting tempat sama ini, itu bagaimana cara menggabungkannya? Kan kita kan sulit ya kalau menggabungkan. Ternyata silakan tulis banyak, tapi di ujung itu ada hentakan mau ke belakang mau ke bawah. Misalnya kita sudah cerita, bisa sama dengan kita cerita dengan kawan kan, udah ngomong kesana kemari ya, terakhir itu ada kalimat
sebentar lagi saya mau ke pasar. Nah gitu. Jadi sebentar lagi saya mau ke pasar. Paragraf berikutnya itu nanti cerita di pasar saya mau beli ini gitu ya. Nah setelah ujung-ujung lagi, setelah selesai itu saya mau kemana lagi? Nah di ujungnya itu menghantarkan ke paragraf berikutnya. Jadi kalau apa ya yang menghantarkan, ada penghantar. Jadi kalimat pertama nanti di dalam itu silakan buat cerita panjang, tapi di ujung itu kalau ada misalnya mau cerita tentang informasi, nanti informasi terakhirnya, jadi informasi dikembangkan lagi. Misalnya kayak tadi, kegiatan gemar membaca sudah berkembang di seluruh Indonesia, terutama di perpustakaan sedang menggalakkan misalnya kegiatan gemar membaca. Nah, seperti yang dilakukan di daerah Pagar Alam. Nah, itulah Pagar Alam itu lari ke bawah, tarik. Nah, di Pagar Alam cerita itu kan, ya sudah di Pagar Alam bisa mau jadikan tokoh, jadi gitu. Sebenarnya gitu aja ya. Jadi menyambung-nyambungnya itu jadi sama seperti kita baca novel kan. Sudah Bapak ini sebentar lagi mau ketemuan di pasar, misalnya gitu. Tahu-tahu cerita mobil truk dan nyambung ya. Nah, jadi ada ini apa? Ada hak penghantarannya. Nah, itu paling ya Bapak Ibu kalau misalnya kita mau nulis ya memang harus dicoba ya dibuat. Jadi sebenarnya tapi nanti kita masih ada saya yang di pribadi apa namanya di soal mandiri. Nah itu ada. Jadi ini bukan mengajari karena di sini juga banyak senior saya. Ya mudah-mudahan kita tetap bersama-sama ya yang memajukan perpustakaan ini senasib sepenanggungan kita ya. Kita berusaha untuk mengembangkan kita dan juga kepada teman-teman kita yang tidak ikut pada hari ini, dan mudah-mudahan intinya nanti besok bisa jurnalnya bisa ini ya. Kemarin harapan saya kemarin juga begitu. Pak, saya minta kalau bisa nanti syukur-syukur nanti ada yang bisa membuat jurnalnya nanti ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yakin kita berbeda. Jadi artinya kalau mau menulis, teman-teman buatlah kebiasaan good pattern. Ada tadi yang diutarakan lagi bahwa ilmu yang tertinggi dalam penelitian, dalam kehidupan sehari, dalam menulis itu adalah cek and recheck. Ada ilmu tertinggi buat Pak anak, itu ilmu yang tertinggi adalah cek and cok. Kalau dicek cocok. Pakai makanan yang karbo kan. Nah itu masalah ini apa ya makan. Kemudian tadi kenapa orang Palembang menyisakan satu ya? Nah mungkin ada tradisi atau apa ya? Ada juga kan kita berduga-duga ya. Nah mulai muncul sini kan. Oh jangan misalnya gitu kan. Jangan kalau orang menyisakan satu itu misalnya karena dia kasihan dengan temannya misalnya gitu kan. Konsep artinya hipotesanya begitu. Dugaan sementaranya kita akan melihat bahwa sisa satu itu bisa untuk temannya. Makanya kalau kita kumpul orang 5 makan bareng kan, ada di tamu tempat orang, ada sisa satu tangannya sudah siap semua. Sudah siap-siap. Yang 4 orang yang sisa itu dia di depan ya, sudah siap semua. Karena bisa untuk temannya ya. Nah, tapi ini dulu. Kalau seandainya, ternyata benar itu. Misalnya sisa satu itu biar ada sisa untuk kawannya yang bagian. Begitu kita berhenti, langsung kawannya jemput. Satu misalnya, teruji, oke itu. Yang kedua, kemungkinan ada misalnya filosofinya. Kalau di orang Jawa itu ada yang jangan sampai menghabisi makanan, nanti habis rezekinya. Ada juga seperti itu. Tapi ya perlu juga kita uji kan, karena ini dari mitos kan, dari ini tradisi.
Jadi kebenarannya nanti ya sesuai kalau kita mau tulis ya. Tapi kalau sekarang ya sampai sekarang pun kita belum apa tuh masalahnya nih kan mungkin dibaca tuh yang tahu tuh masalah makanan. Mudah-mudahan potensi kita lebih berkembang untuk kita semua dan kami akhiri. Terima kasih Pak Nur dan saya pantun khusus untuk Pak Nur. Jalan-jalan ke bandara, taksi, mari kita bersaudara mendengarkan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.